kalau ditotalin 8.500.000 ya? 8.500.000 omset. Diputar lagi buat beli coklat lagi gitu. Iya dong. Ya untuk bisnis asal lancar. Ini sebenarnya usaha yang modal bahan bakunya sangat minim sekali, nggak nyampe 200.000 itu teman-teman udah bisa jualan, udah bisa beli coklatnya, beli susu dan lain-lain. Kalau ada tempat di depan rumahnya bisa dimanfaatin jualan. Jadi sehari itu modalnya diputer, hari itu dapat berapa, besoknya buat belanja lagi dan lain-lain. Jadi tetap semangat, jangan ada alasan nggak ada modal sih bang. Halo guys, perkenalkan nama saya Ical, saya adalah owner dari Es Coklat Merdeka. Es Coklat Merdeka ini sudah 1 bulan umurnya, tanggal 5 September kemarin saya buka. Lokasinya masih sama, itu di Jalan Batu Ampar 3, daerahnya Kandang Monyet, lokasinya itu persis di depan Gor Badminton Gunung 3. Bang, gimana nih kabar perkembangan usahanya, Bang? Alhamdulillah Mas, berkat teman-teman dari food blogger, youtuber, itu banyak yang nanyain coklat bubuk yang saya pakai. Terus ya alhamdulillah sekarang banyak kiriman untuk pembelian coklat bubuknya gitu. Terus sehari berapa lama? Berapa banyak? Kira-kira 70 sampai 50 kilo. 50 sampai 70 kilo. Itu dari marketplace ya. Kalau yang di WA kan juga ada, pesan langsung di WA saya. Nah, itu bisa 30 sampai 40. Kita pelan-pelan kita nikmatin dulu prosesnya. Bro, nih banyak teman-teman nih dari mana aja nih, Bro? Abang kita ini dari Depok. Ibu dari Bekasi. Bang, itu dari sorot aja tuh, nggak apa-apa tuh. Itu dari Depok, depannya UI. Ini ada 7 nama. 4. Jadi pengen silaturahmi, terus pengen lihat cara bikinnya gimana, terus secara prospek kedepannya gimana, terus rencananya mereka ini mau pada buka juga, mau buka es coklat juga. Terus yang paling penting mau nyobain dulu nih, satu selera nggak kita? Kalau udah satu selera ya udah enak lah jualan. Ini Coklat Merdeka mau support yang mau buka usaha gitu ya? Betul, support bubuknya, terus resepnya. Bu, kenapa nih tertarik sama Es Coklat Merdeka nih, Bu? Pertama, aku suka banget sama coklat. Yang kedua itu aku udah cari es yang mana aja gitu kan. Es coklat yang ini, es yang ini kayaknya nggak pas ke sini. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba lihat di YouTube, tiba-tiba ada es coklat Merdeka. Kayaknya langsung pas ke hati. Alhamdulillah kalau di sini tuh berkat YouTube juga, selain bubuknya yang naik, orang-orang juga kayak Sabtu Minggu gini yang jauh-jauh tuh pada dateng. Jadi kalau ada yang beli, tanya lokasi di mana, Pak, Mas. Itu ada yang dari Bogor tuh, Cilengsi ya, terus ada yang dari macam-macam, Jakarta Barat, terus ada Ciputat. Jadi memang niatnya mereka bukan mau menjual es coklat juga, tapi penasaran aja karena nonton katanya di YouTube viral dan lain-lain gitu. Jadi kalau dia datang nggak cuma nyicipin tapi dilihat prosesnya juga bisa, Bang? Bisa, kalau pas kebenaran pas lagi jamnya bikin adonan, mereka juga sambil lihat cara bikinnya. Ya jadi motivasi juga buat mereka kalau misalkan mau usaha nggak ribet dan lain-lain gitu. Tapi ini yang ngambil udah ada yang buka, Bang? Udah ada. Kalau yang daerah Jakartaan itu udah ada yang di Tebet, terus Ciputat, Jakarta Barat saya lupa dari mana. Udah banyak kok yang di Jakartaan tuh udah banyak. Di Bekasi juga udah ada. Cuma kemarin yang baru saya terima laporannya itu yang di Ciputat. Namanya Mbak Vita kalau nggak salah. Itu katanya hari pertama itu dia buka 8:30, terus dia WA saya jam 1:30. Itu udah habis 150 cup. Keren Mbak Vita, ngalahin saya. Ciputat. Ya Ciputat. Ngalahin saya. Ciputat Cipete, sorry Cipete. Berarti ini Mbak Vita ini ngambil bubuk dari Abang. Iya benar. Jualannya di Cipete gitu ya? Cipete, Mbak Vita Ya, Cipete. Hari pertama laku berapa? 150 cup. Itu dia 1:30 buka, terus 1:30 ngabarin saya. Ya saya ikut senang lah. Berarti top chair Mbak Vita, tempatnya bagus, rezekinya bagus.
Kalau untuk perkembangan kayak abang nih, ada tanggapan bahwa wah ini paling usahanya musiman gitu. Banyak juga bang. Jadi orang pada mikirnya ya kita berkaca dulu tuh si apa es kepal Milo ya kan, terus ada es dalgona ya kayak gitu-gitu. Cuman ya namanya orang ya bebas sih mau berpendapat dan apa-apa ya. Ya kita sebagai pelaku usahanya ya udah tinggal ditekunin terus ya sambil nanti lihat berapa bulan mungkin ada inovasi-inovasi apa, mungkin kita bisa nambah-nambahin resep tapi tidak menghilangkan menu utamanya si coklat. Ya kita lihat ke depannya lah bang. Cuma kalau boleh berpendapat, es coklat ini beda sih. Maksudnya sebenarnya es coklat ini udah dari zaman dulu tuh udah ada, cuman memang orang belum se-happening sekarang gitu. Ya mudah-mudahan bisa bertahan kayak si kopi lah. Nggak bisa nebak lah rezeki datang dari mana aja. Kayak kemarin tuh saya baru buka, ada mobil parkir situ, ternyata orang dari Duren Sawit. Ya lagi-lagi ngeliat YouTube katanya, mampir katanya mau ke Pasar Keramat Jati sekalian. Nah kalau dipikir logika kan kita nggak nyampe ya, maksudnya kalau bisa orang dari Duren Sawit jauh-jauh ke sini gitu. Tapi namanya udah diatur ya rezeki mah ya ada aja udah. Apa ya, dulu ya sama istri gitu. Maksudnya dulu mungkin ya, dulu sebelum ini kan saya sempat usaha. Jadi dulu itu saya mikirnya sama istri, konsepnya harus mateng dan lain-lain, lebih ke pribadi kita gitu loh. Jadi apa yang kita siapin, internal kita, misalkan dari segi tempat dan lain-lain, kita pikirin mateng-mateng, terus sudah kita rancang. Tapi ternyata nggak jalan sesuai dengan rencana, padahal kita udah mikir mateng-mateng gitu. Itu yang usaha apa? Ada usaha lele dulu pernah sama istri, usaha lele, terus usaha buah dulu, buah impor. Pernah dulu saya kayak leci, kelengkeng gitu-gitu. Yang dipikir matang-matang. Iya, maksudnya harus kayak gini, harus kayak gitu kan. Terus setelah itu Indomie terakhir kan, habis Indomie ini coklat. Dan coklat itu jujur saya sama istri tuh nggak ada kepikiran jualan ini, jadi nggak ada di list usaha saya sama istri. Cuman bedanya kita udah sambil belajar lah, saya juga sambil belajar sama istri. Maksudnya ya itu, kita mikirinnya bukan untung berapa ya, terus nanti untungnya gimana ya, terus bisa narik konsumennya gimana ya, enggak. Yang penting kita siap aja, rugi enggak. Kalau siap rugi ya udah bismillah kita coba lagi gitu. Ya alhamdulillah yang ngurus masalah rezeki, yang ngedatengin pelanggan dan lain-lain itu udah diatur sama yang di atas. Kita tinggal ngejalanin aja. Makanya sampai saat ini saya sama istri tuh bukannya nggak mau nambah pegawai. Maksudnya masih kita coba dulu, masih kita jalanin dulu sendiri. Bener-bener kita lagi nikmatin proses, lagi dikasih rame sama Allah, ya udah kita nikmati dulu prosesnya. Nanti suatu saat pasti kita nambah lah buat ngatur kiriman dan lain-lain. Pesan-pesan bang yang udah ngambil bubuk sama abang gimana nih buat usahanya nih? Mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman rencanakan semoga berjalan dengan baik. Kalau memang itu tidak berjalan dengan baik, berarti rencananya lagi disiapin yang paling baik sama yang di atas. Yang penting jangan menyerah. Godaan terbesar orang usaha tuh itu konsistensi sebenarnya bang. Kadang kalau udah mulai kelihatannya nggak laku, sepi, itu lagi diuji tuh. Jadi ya tetap konsisten. Yang penting pede dengan produk yang dijual, insya Allah lah nemu konsumennya sendiri nantinya. Gitu, dan tetap semangat aja. Bang ini misal jual bubuknya doang bisa paling banyak 100 kilo ya. Harga per kilonya berapa bang? 85.000 saya jual. Berarti itu kalau 85.000 kali 100 yang paling banyak ya sehari ya? Iya alhamdulillah. Berarti itu kalau ditotalin 8.500.000 ya? 8.500 omset. Diputar lagi buat beli coklat lagi gitu? Iya dong. Ya untuk bisnis asal lancar.